Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, ini yang akan dibahas topiknya apa guru? Ada apa di balik kemudahan? Terima kasih, judulnya menarik sekali guru. Silakan guru. Silahkan disimak, akan saya terangkan dengan topik ada apa di balik kemudahan. Ada apa di balik kemudahan adalah sebuah pertanyaan yang mendalam. Seringkali kita melihat kemudahan sebagai berkah, namun juga ada hikmah dan ujian di baliknya. Mari kita telaah bagaimana Islam memandang hal ini, dimulai dari ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, "Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran Artinya, karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini memberikan pelajaran mendalam bahwa setiap rasa sempit atau kesulitan yang dialami seorang hamba pasti akan diikuti oleh kemudahan sebagai bentuk kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku." Ini berarti, jika kita meyakini bahwa di balik setiap ujian dan kesulitan, pasti ada jalan keluar dan kemudahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita yakini tersebut. Sikap mental ini yang membangun optimisme dan semangat untuk terus melangkah dalam kebaikan. Dalam pandangan ajaran Islam, kesulitan yang dialami oleh seorang hamba juga berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan dosa dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sendiri pernah memberikan kabar gembira bahwa tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit, kelelahan, kesedihan, atau bahkan kecemasan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahannya karenanya. Ini menunjukkan bahwa setiap ujian memiliki nilai positif yang besar jika dihadapi dengan kesabaran. Selain itu, ada hikmah besar di balik kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan tersebut sebenarnya adalah ujian untuk melihat sejauh mana hamba tersebut bersyukur. Apakah kemudahan itu membuat mereka semakin taat atau justru melupakan sang pemberi nikmat? Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7. "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadidun." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Renungkanlah keindahan yang tersembunyi di balik setiap kemudahan. Ketika jalanan menjadi lapang dan langkah terasa ringan, itu adalah saat di mana hati yang lapang diuji dengan rasa syukur. Seperti embun pagi yang membasahi dedaunan, ketenangan yang datang adalah siraman kalbu yang mengingatkan kita pada Sang Pemberi Karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 13, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani." Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudahan tersebut adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri, baik melalui ketaatan yang lebih mendalam maupun dengan berbagi kebaikan kepada sesama. Renungkanlah bagaimana kemudahan adalah jembatan menuju rasa syukur yang mendalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kenikmatan, itu adalah saat di mana hati diuji dengan sikap rendah hati dan keinginan untuk berbagi. Rasulullah SAW juga memberi contoh bahwa kebaikan harus terus disebarkan, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, karena hal itu mencerminkan kemuliaan akhlak seorang mukmin. Renungkanlah pula konsep kesabaran dan rasa syukur, yang merupakan dua sayap yang membawa seorang mukmin terbang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak terjadi bagi seorang pun kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya." Renungkanlah hakikat tawakal yang sesungguhnya.
Ketika seorang hamba telah berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi ujian atau meraih kemudahan, maka ia menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah puncak dari keyakinan bahawa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan pengatur urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Waman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu," artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sikap ini memberikan ketenangan batin yang luar biasa di tengah ketidakpastian. Renungkanlah rahasia istidraj dan ujian kenikmatan yang tersembunyi. Terkadang, kemudahan yang terus mengalir tanpa henti bagi seseorang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah berkah, melainkan istidraj, yaitu penundaan azab untuk membuatnya semakin larut dalam kelalaian. Hal ini menjadi pengingat bagi setiap mukmin untuk selalu waspada dan mawas diri, agar kemudahan yang diberikan justru mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bukan sebaliknya. Renungkanlah hikmah di balik ujian kekayaan dan kemiskinan. Seringkali kita mengira kekayaan adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, padahal itu adalah ujian untuk melihat apakah seseorang mampu menjadi hamba yang bersyukur dan dermawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fajr ayat 15, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani." Artinya, adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Renungkanlah kelanjutan dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fajr ayat 16, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani." Artinya, adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku menghinaku." Ayat ini menunjukkan bahwa kesempitan rezeki bukanlah tanda kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ujian untuk menguji kesabaran dan keteguhan iman seorang hamba dalam menghadapi ketentuannya. Renungkanlah ayat yang agung yang mengingatkan kita akan kepastian datangnya ujian dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ." Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Cobaan tersebut adalah bagian dari perjalanan spiritual, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan mendekatkan hamba kepada Sang Pencipta. Renungkanlah hakikat syukur yang melampaui kenikmatan itu sendiri. Syukur bukanlah sekadar ucapan terima kasih lisan, melainkan pengakuan dalam hati dan pembuktian melalui tindakan ketaatan yang tulus. Ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemudahan, itu adalah momentum untuk memperbanyak amal soleh sebagai bentuk balasan yang baik kepada Sang Pemberi karunia. Sikap ini menjaga hati agar tetap bersih dan terus merasakan kedekatan dengannya. Renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan keadaan manusia di antara kemudahan dan kesulitan. Hal tersebut adalah bagian dari sunnatullah yang bertujuan untuk menyeleksi mana hamba yang benar-benar ikhlas dan bersabar. Di balik setiap pergantian waktu dan kondisi, terdapat rahasia hikmah yang mendalam untuk mendidik jiwa manusia agar semakin dekat dan bergantung hanya kepadanya. Renungkanlah konsep qadha dan qadar yang mengatur segala urusan dalam kehidupan. Segala kemudahan dan kesulitan yang kita alami telah ditetapkan dalam takaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memberikan ketenangan kepada hati seorang mukmin untuk tidak berkeluh kesah secara berlebihan, melainkan menerima setiap ketentuan dengan penuh keyakinan bahwa di balik setiap takdir tersimpan hikmah yang luar biasa. Renungkanlah keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertuang dalam sebuah hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku." Ini adalah pengingat bahwa jika kita meyakini akan adanya jalan keluar dan kemudahan di balik setiap ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita yakini tersebut, serta melapangkan jalan bagi hati yang bersabar. Renungkanlah tanggung jawab sosial yang menyertai setiap kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan, itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan juga amanah untuk membantu mereka yang masih berada dalam kesulitan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak bala. Dengan demikian, kemudahan yang diberikan menjadi sarana untuk menyucikan jiwa dan menjaga berkah agar terus berkembang. Renungkanlah pentingnya istiqomah dalam menjaga sikap hati, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Istiqomah adalah keteguhan dan konsistensi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terpengaruh oleh perubahan kondisi duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk berpegang teguh pada kebenaran. Dengan menjaga istiqomah, kemudahan yang diberikan menjadi landasan yang kokoh untuk terus meningkatkan kualitas diri dan ibadah kepada Sang Pencipta dari waktu ke waktu. Renungkanlah betapa pentingnya menjaga kepekaan hati, agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kemudahan, agar kenikmatan tersebut tidak melenakan. Sikap ini menjadi pelindung dari terjebak dalam sikap takabur atau lalai, serta memastikan bahwa setiap kemudahan yang diberikan menjadi sarana untuk memperbanyak bekal kebaikan menuju kehidupan yang kekal abadi. Secara praktis, kemudahan dan kesulitan adalah bagian dari ujian untuk melihat sejauh mana kita bersyukur dan bersabar. Setiap rasa sempit pasti akan diikuti oleh kemudahan, dan setiap kenikmatan adalah amanah untuk berbuat baik dan membantu sesama. Sikap mental berupa tawakal, istiqomah, dan kepekaan hati akan menjadi pelindung, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam keadaan lapang maupun dalam ujian. Mari kita akhiri perenungan ini dengan doa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu bersabar dalam kesulitan dan bersyukur dalam kemudahan, serta menjadikan setiap takdir sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita termasuk golongan hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Terima kasih guru atas semua uraiannya, cukup jelas dan dimengerti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi perenungan ini bersama Anda. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.